kepada Bapak John Herikson Purba MPD dan selamat pagi kepada rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 3 pada pagi hari ini akan membahas mengenai pajak. Namun, sebelum kami membahas lebih mendalam mengenai pajak, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sinta Kinanti dan rekan saya. Nama saya Lafransku. Nama saya Safina Saharani Nugraha. Nama saya Mutia Ustin. Saya Dina Wulandari. Nah, setelah mendengarkan perkenalan dari saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan secara singkat atau secara umum apa sih pajak itu. Nah, pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang berperan sangat dominan dalam pembiayaan bangsa dan negara, khususnya untuk pendapatan pembangunan. Karena pajak adalah sumber utama negara yang membiayai keperluan masyarakat termasuk pembangunan. Pajak juga merupakan alat bagi masyarakat untuk mendapatkan penerimaan baik yang langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Oleh karena itu, pajak harus dikelola dengan baik dan seksama supaya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Membayar pajak bukan sekedar mewajibkan masyarakat, namun juga hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta dalam pembiayaan negara dan juga pembangunan nasional. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan dari rekan saya, yaitu Safina. Kepada Safina, saya persilahkan. Terima kasih kepada rekan saya Sinta sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pajak dan ciri-ciri pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak yang pertama adalah pajak merupakan kontribusi wajib setiap warga negara. Artinya, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk semua warga negara. Jika sudah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif, maka diwajibkan untuk membayar pajak. Yang ketiga, warga negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dan yang terakhir, berdasarkan undang-undang. Artinya, pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Materi selanjutnya yaitu manfaat dan fungsi pajak. Mungkin rekan-rekan ini udah pada penasaran sebenarnya apa sih manfaat dan fungsi dari pajak? Nah, maka dari itu langsung aja kita simak penjelasan dari rekan saya, yaitu Lafransku. Kepada Lafransku, dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Sinta atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang manfaat pajak dan pengalokasian dana pajak serta fungsi-fungsi dari pajak yang telah kita bayarkan. Langsung saja kita masuk ke materi tentang manfaat dari pajak dan pengalokasian dari dana pajak yang telah kita bayarkan. Di setiap pajak yang kita bayarkan memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi masyarakat dan negara itu sendiri. Hadirnya infrastruktur jalan dan bangunan yang memadai, taman kota, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dikelola oleh negara adalah bentuk dari penyaluran pajak yang telah kita bayarkan selama ini. Jadi tidak semena-mena hilang uangnya. Itu dialokasikan menjadi hal-hal yang berguna bagi masyarakat dan negara ini sendiri. Oke, sekarang kita akan masuk kepada fungsi-fungsi daripada pajak yang telah kita bayarkan. Yang pertama itu adalah fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Nah, biayanya ini biasanya diperoleh dari penerimaan pajak atau pembayaran pajak yang telah kita bayarkan kepada pemerintah. Nah, jadi maksud dari fungsi anggaran ini, jadi pajak-pajak yang telah kita bayarkan tadi mereka gunakan untuk pembelanjaan barang-barang di kantor pemerintah negara seperti meja, pensil, pena, komputer, dan masih banyak lagi kebutuhan mereka. Kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
Contohnya, dalam rangka menggiring penanam modal atau investor-investor dari dalam maupun luar negeri, pemerintah bisa memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dengan itu mereka bisa dengan senang hati memberikan modal kepada kita karena dipikir pajak di sini nggak terlalu gede. Jadi kalau saya menanamkan modal di sini, saya tidak perlu membayar pajak yang terlalu gede. Kira-kira begitu. Dan kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan kita telah sampai kepada fungsi yang terakhir, yaitu fungsi keempat, yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bang Fransko, mungkin rasa penasaran teman-teman sekalian udah mulai terjawab nih. Tapi tunggu dulu, kita masih ada nih materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Dina. Kepada Dina, dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Sinta yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang dasar hukum perpajakan di Indonesia dan asas pelaksanaan pemungutan pajak. Yang pertama yaitu berbagai dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh UU Nomor 16 Tahun 2000. Yang kedua ada Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbarui oleh UU Nomor 17 Tahun 2000. Yang ketiga ada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU Nomor 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi UU Nomor 18 Tahun 2000. Yang keempat, ada Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi UU Nomor 19 Tahun 2000. Yang kelima, ada Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002. Selanjutnya yaitu asas pelaksanaan pemungutan pajak. Yang pertama ada asas yuridis. Menurut asas ini, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. Oleh karena itu, mengenai pajak di negara hukum, segala sesuatunya harus ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut dalam pemungutan pajak, yakni pihak fiskus dan wajib pajak. Yang kedua yaitu asas ekonomis. Apabila pemungutan pajak kepada masyarakat hanya dikenakan semata-mata pada fungsi budgeter dan menekankan jumlah yang optimal tanpa memperhatikan keadaan masyarakat, sisi keadilan dan kesanggupan masyarakat, tentu hal tersebut akan sangat memberatkan masyarakat. Oleh karena fungsinya yang demikian, maka pemungutan pajak sebaiknya yang pertama harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan. Yang kedua, harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya mencapai kebahagiaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, harus diusahakan dengan jangan sampai merugikan kepentingan umum. Yang ketiga ada asas finansial. Agar hasil pemungutan pajak besar, maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya. Untuk itu, pemerintah harus memperhitungkan efisiensi pengeluaran untuk penetapan pajak, pemungutan pajak, pelaporan pajak, juru pungut, dan sebagainya. Sedapat mungkin biaya yang dikeluarkan itu ditekan. Masyarakat diharapkan secara aktif mau memenuhi kewajiban pajaknya, sekalipun hanya sekecil dari sisi pemungutan dapat menekan biaya pemungutan. Untuk itu, perlu adanya kesadaran dari masyarakat selaku wajib pajak. Yang keempat ada asas sumber.
sumber penghasilan wajib pajak atau wajib usaha termasuk ke dalam asas pemungutan pajak. Jadi, apabila seseorang wajib pajak memiliki penghasilan di luar negeri, maka mereka tidak akan dikenakan pajak di Indonesia. Namun, apabila penghasilan tersebut digunakan di Indonesia, maka individu tersebut wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, ada asas wilayah. Hampir mirip dengan asas sumber, namun asas ini melihat pengenaan pajak dari faktor tempat tinggal. Bagi WNI yang bertempat tinggal di Indonesia, maka mereka wajib membayar pajak. Jika WNI tersebut tinggal di luar negeri, maka mereka harus mematuhi peraturan perpajakan negara yang ditinggali. Hal ini berlaku untuk WNA atau warga negara asing yang memiliki aset atau objek pajak di Indonesia. Maka WNA tersebut akan diberlakukan sesuai peraturan pajak yang diterapkan. Yang keenam, ada asas kebangsaan. Mengikuti asas kepada poin sebelumnya, untuk warga negara yang lahir di Indonesia maupun warga negara asing yang sudah tinggal lebih dari jangka waktu 12 bulan, maka mereka juga akan dimasukkan ke dalam daftar wajib pajak di Indonesia. Yang terakhir ada asas umum, yang berarti pemungutan pajak diambil dari objek pajak atau wajib pajak secara umum dengan porsi yang sama rata. Contoh dari faktor asas umum yang kita lihat sehari-hari adalah fasilitas umum, jalan raya, sarana transportasi, dan lainnya. Selanjutnya adalah materi terakhir mengenai jenis-jenis dan juga sistem pemungutan pajak di Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mutia. Kepada Mutia, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada rekan saya, Sinta, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang jenis-jenis pajak dan juga sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang jenis-jenis pajak. Jenis pajak yang pertama itu adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atau orang yang membayar pajak atas penghasilan yang mereka terima atau mereka peroleh. Nah, yang kedua adalah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah jenis pajak yang dikenakan atas perdagangan barang maupun jasa yang wajib pajak atau orang yang membayar pajak lakukan. Nah, kebanyakan wajib pajak dari pertambahan nilai ini adalah seorang pengusaha. Lalu yang ketiga adalah pajak penjualan barang mewah. Nah, pajak penjualan barang mewah ini adalah jenis pajak yang dikenakan atas penjualan barang mewah yang sesuai dengan kriteria. Nah, beberapa kriterianya itu yang pertama adalah barang mewah yang bukan kebutuhan pokok. Lalu yang kedua adalah barang mewah yang hanya dikonsumsi untuk masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang mewah yang digunakan untuk eksistensi atau menunjukkan status. Yang keempat, barang mewah yang dapat merusak kesehatan, mengganggu kenyamanan, dan juga mengganggu ketertiban. Lalu yang keempat ada bea materai. Bea materai adalah jenis pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen yang memerlukan materai. Nah, beberapa dokumen yang memerlukan materai itu diantaranya yang pertama akte notaris, bukti kuasa atau surat kuasa, yang ketiga ada bukti pembayaran, dan yang keempat itu adalah perjanjian jasa. Nah, yang keempat adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah jenis pajak yang wajib disetorkan karena adanya keberadaan tanah dan bangunan yang menguntungkan masyarakat. Lalu yang terakhir ada pajak daerah. Pajak daerah ini adalah jenis pajak yang wajib disetor untuk daerah dan juga keperluan daerah. Nah, pajak daerah ini dipisahkan menjadi dua. Ada pajak daerah pemerintahan provinsi dan juga pajak daerah pemerintahan kabupaten atau kota. Pajak pemerintahan provinsi ini meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak BBM, pajak rokok, dan juga pajak air dan tanah. Lalu, pajak pemerintahan kabupaten atau kota ini meliputi seperti hotel, restoran, tempat hiburan, penerangan jalan, parkir, air, tanah, dan lain-lain. Terus materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah Self-Assessment System. Self-Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang wajib pajak atau orang yang bayar pajak ini berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak ke layanan pajak atau sistem administrasi online yang dibuat pemerintah. Contohnya itu seperti pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai. Ciri-cirinya yang pertama, wajib pajak atau orang yang bayar pajak ini berperan aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Lalu yang kedua, ciri-cirinya itu adalah pemerintah tidak ikut campur, namun hanya mengawasi. Nah, yang kedua adalah Office Assessment System. Office Assessment System ini adalah sistem pemungutan pajak yang kemungkinan besar pemerintah ini dengan secara bebas memberikan
atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Contohnya itu adalah pajak bumi dan bangunan dan juga pajak daerah. Ciri-cirinya yang pertama itu wajib pajak atau orang yang bayar pajak ini bersifat pasif. Lalu yang kedua, pemerintah memiliki hak penuh untuk menentukan jumlah yang harus dibayarkan. Lalu yang ketiga, petugas pajak berwenang untuk menghitung dan menagih pajak yang harus dibayarkan. Lalu yang ketiga adalah withholding assessment system. Withholding assessment system ini adalah sistem pemungutan pajak yang dihitung oleh pihak ketiga. Contohnya seperti pemotongan gaji pegawai oleh bendahara instansi. Hal ini supaya pegawai ini tidak perlu pergi ke pajak lagi atau ke kantor pajak lagi untuk membayar pajak karena udah dipotong gajinya. Nah, ciri-cirinya sama seperti Office Assessment System tadi, yaitu yang pertama, wajib pajak bersifat pasif, lalu yang kedua, pemerintah memiliki hak penuh untuk menentukan jumlah besar pajak yang harus dibayarkan, dan yang ketiga adalah petugas pajak berwenang untuk menghitung dan menagih jumlah pajak yang harus dibayarkan. Setelah mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan mengenai pajak. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Namun, sebelum saya benar-benar menutup video ini, izinkanlah saya untuk memberikan pantun. Pulang sekolah jalan kaki sampai rumah. Saya tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih. Saling melengkapi berpasangan.